إنما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi perang namanya perang Khandaq ataupun perang Ahzab, Ghazwatul Ahzab. Ini perang Ahzab dikisahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ataupun perang Khandaq, di mana saat itu muslimin sudah dikepung oleh kaum kafir di Madinah. Artinya muslimin sudah dikepung, di luar itu sudah dikelilingi kufar semua. Ya hampir sama seperti Gaza sekarang. Sampingnya sudah dikelilingi kufar, sudah terkepung. Jadi mereka untuk masuk kawan dari luar nggak bisa, mereka keluar dari situ sudah nggak bisa. Artinya dikepung sama kufar. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum kafir saat itu mengepung kota Madinah. Kemudian hasar al-kuffar Madinah wahtatu biha wa qat'u anha al-warid. Akhirnya mereka membuat kayak terpagar lah, terboikot semua. Wa qat'u anha al-warid, dan mereka memutuskan memberhentikan semua yang datang dari luar. Artinya makanan, minuman dari luar sudah dihentikan sama orang kufar di masa Rasulullah, seperti yang dilakukan kaum Zionis sekarang terhadap mukminin yang ada di Palestina. Semua nggak boleh masuk, dikunci semua. Walam yakun bainahum wa baina dukhuliha illa al-khandaq, dan tidak ada jalan ada untuk antara mereka dan antara masuk ke tempat Madinah kecuali Khandaq, jadi lewat Khandaq, lewat yang bawah terowongan lah kepada sekarang. Nah, itulah jalur masuk mereka. Seperti sama persis seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idzaka, dan mukmin saat itu 10.000, memiliki 10.000 muqatil, tentara mukmin. Itu 10.000. Sedangkan kufar, masya Allah, tidak terhitung bilangan. Fasdaddal qarbu wal khawfu 'alal muslimin. Saat itulah, karena sudah dikelilingi semua kufar semua. Jadi sesuatu yang masuk dah nggak bisa lagi, makanan, minuman, semua tidak bisa masuk lagi ke Madinah. Fajtaddal karbu, maka kesulitan saat itu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah kesulitan bagi yang tinggal di Madinah. Walau fajtaddal karbu wal khawfu 'alal muslimin. Saat itu kesempitan, kesusahan semakin hari semakin parah, begitu juga ketakutan di mukminin saat itu. Takut, ya bagaimana nggak takut? Kita aja sekarang masih aman-aman hidup seperti ini, merasa takut besok makan apa entar, kalau saya sudah tua bagaimana, anak nanti mau makan apa, terus mikirin seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita sudah terkepung, dan misalkan Sukapura ini dikepung sama kufar, kalian nggak boleh kemana-mana, kemudian makanan yang masuk dihentikan semua. Nah, ini kita merasa pasti semakin hari susah, kesusahan dan ketakutan semakin hari semakin bertambah. Wala siyama, apalagi saat itu ma'a wujudi 300 munafiqin baina adhhurihim. Apalagi saat itu di kalangan muslimin terdapat 300 orang munafik. Yang fungsi munafik, mereka bersekongkol dengan kufar yang di luar. Jadi kita ini dikepung
Ada munafikin di situ sekitar 300 orang. Dan mereka pasti tujuan mereka untuk menghancurkan ini muslimin yang terkepung ini lewat untuk memberitahu semua rahasia muslimin ke orang kufar yang ada di luar. Ini sama persis, mungkin bayangannya untuk sekarang sama persis seperti yang terjadi di Palestina. Mukmin di situ terkepung, semua ditahan, enggak boleh masuk di situ, dan kemudian malah di antara mereka itu ada juga yang munafikun. Munafikun itu setiap zaman ada. Di zaman Rasul saja yang Rasul mengatakan khairul quruni qarni, abad yang paling bagus ataupun kurun yang paling bagus adalah kurunku, kata Rasul. Di abad hidupnya Rasul. Tapi di abad di mana saat itu yang paling bagus abad, tetap ada munafikun. Apalagi setelah meninggal Rasul. Apalagi zaman sekarang, semakin hari semakin banyak munafikun. Coba kalau kita bayangkan di saat itu kita terkepung, kemudian makanan enggak ada, minuman tidak ada, semua enggak dapat, kita enggak mendapatkan apa-apa, terkepung semua. Dan saat kapanpun, di saat kapanpun mereka ada kemungkinan menyerang kita, dibunuh massal habis-habisan. Dan di kalangan kita juga terdapat munafikun yang mereka membantu kufar yang ada di luar untuk memberikan seluruh rahasia mukmin yang terdapat di dalam. Inilah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq. Kemudian baru karena saat itu turunlah ayat ini. Turun ayat ini ketika fi wa nazala fi juhdin ashabal muslimin. Ayat ini turun di saat ketika terjadi kesempitan, terjadi kesusahan di kalangan muslimin, terjadi bala. Termasuk yang tadi dikepung semua kufar tadi, mau dibunuh semua. Apa kata Allah? Untuk orang mau turun ayat saat itu untuk menguatkan hati mukminin, untuk menguatkan hati mukminin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, bahwa kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala, walamma artinya lam, dan padahal belum datang kepada kalian mithlu seperti yang telah datang ke orang-orang yang telah lewat dari sebelum kalian. Artinya apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga dengan mudahnya masuk surga, padahal Allah belum memberikan apa yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu bala. Malahan di ayat surah Al-Ankabut Allah katakan, am hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahwa mereka akan masuk surga, ataupun mereka yaqulu amanna, mereka cuma berkata beriman, saya beriman kepada Allah, dan kemudian Allah membiarkan mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Sunnatullah seperti itu. Walaupun pada dasarnya Allah mungkin saya menguji hamba, mungkin tidak. Bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mukmin, semua mukmin dari awal lahir sampai meninggal dalam keadaan kesenangan, terus tidak pernah merasakan kesusahan. Mungkin saya bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apa saja. Ada mampu bagi Allah untuk menjadikan seorang mukmin, semua mukmin, untuk menjadikan semua orang yang beriman dari semenjak lahir sampai meninggal dalam kesenangan, terus tidak pernah mengalami kesusahan. Bisa saja bagi Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal demikian. Tetapi namanya sunnatullah tidak seperti itu. Sunnatullah yang berlaku di alam. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapatkan bagi sunnatullah, tidak engkau mendapatkan pergantian. Yang namanya sunnatullah tetap berjalan, tidak akan berganti. Sunnatullah tidak akan berganti. Salah satu sunnatullah yaitu seseorang telah beriman kepada Allah pasti diuji. Ini sunnatullah. Jadi seorang yang beriman pasti diuji.
Jangankan kita yang makhluk yang banyak maksiat, manusia yang banyak maksiat, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang manusia paling afdal di dunia, manusia terbaik di dunia, dan makhluk yang terbaik, makhluk Allah yang paling baik dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujiannya tidak pernah putus. Dari sebelum lahir sudah dapat ujian Rasul. Dari sebelum lahir bapaknya meninggal. Kemudian setelah lahir baru kecil meninggal ibunya. Kemudian hidup seperti itu sama kakeknya, sama pamannya. Sebatang kara lah kalau bahasanya. Tapi apa itulah semua ujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padahal beliau manusia terbaik dan makhluk Allah yang terbaik dan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dapat ujian, apalagi yang makhluk seperti kita yang asli yang biasanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ujian adalah tanda iman. Ujian diberikan oleh Allah sebagai tanda bahwa kita itu beriman. Am hasibtum anta am hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahwa dia setelah mengatakan dirinya beriman, kemudian Allah membiarkan dia tanpa difitnah, tanpa diuji oleh Allah? Tidak. Allah tidak bakal membiarkan seperti itu. Sunnatullah, seseorang yang beriman pasti diuji. Kedepannya tujuan apa? Wala ahasiban nas an yatraku yaqulu amanna hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah sungguh benar-benar kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Semua umat-umat dulu semuanya diuji oleh Allah yang beriman. Tujuannya ujian apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Akhirnya Allah mengetahui siapa yang benar-benar dengan Allah, siapa yang jujur dengan Allah, jujur dengan keimanannya. Walaupun dalam keadaan ujian dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah juga akan mengetahui siapa saja yang pembohong di kalangan mereka. Yang beriman cuma di mulut, yang mengatakan Islam cuma di mulut. Hanya ketahuan semua. Soalnya orang benar, orang tidak benar ini ketahuan ketika susah. Jadi musuh atau kawan itu ketahuan ketika susah. Nah, kalau kita lagi kaya, itu semua jadi kawan. Nah, nggak seperti itu. Tunggu giliran kita lagi jatuh bangkrut, miskin. Nah, saat itu baru ketahuan siapa kawan yang sebenarnya, siapa yang bukan yang kawan cuma di mulut doang sebagai kawan dulu. Kalau giliran kaya tidak boleh jadikan patokan. Giliran kita giliran lagi banyak duit, nah ini semua orang ini tidak bisa dijadikan patokan. Apakah ini kawan beneran, ini tidak benar, ini pembohong, ini memang benar. Kapan itu ketahuan? Ketika dapat ujian. Nah, kita pura-pura jatuh miskin dulu, kita bikin pengumuman saya ini itu bangkrut, perusahaan itu bangkrut, semua bangkrut, saya jatuh miskin, butuh. Saya sekarang lagi lagi membutuhkan kawan-kawan dulu yang katanya kawan. Apabila orang yang mau bantu, nah ini benar, ini benar-benar kawan. Nah, itulah salah satu hikmah dari diuji seorang hamba oleh Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar, siapa yang pembohong. Nah, sunnatullah yang namanya sunnatullah tidak akan tergantikan, dan sunnatullah pasti akan berjalan. Salah satu sunnatullah terhadap hambanya yang mukmin yaitu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian seperti yang terjadi yang datang kepada orang-orang yang telah lewat sebelum kalian. Artinya orang sebelum kalian dari mukminin belum datang kepada kalian cobaan-cobaan minal mihan, cobaan ujian dari Allah seperti halnya telah diberikan diuji kepada orang-orang yang telah lewat sebelum kita. Fatasbiru kama sabaru, kemudian kalian sabar seperti halnya mereka sabar. Nah, inilah syarat masuk surga. Salah satu syarat masuk surga, kita sabar terhadap semua ujian yang diberikan oleh Allah seperti halnya umat-umat sebelum kita sudah sabar.
menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mukmin tidak ada enggak ada ujian. Ini harus dipegang. Semua mukmin ada ujian. Ujian beda-beda. Ada yang kadang-kadang ujian berbentuk sakit, banyak uang tapi sakit. Ada yang kadang-kadang ujian sehat tapi enggak punya uang, miskin. Ada yang kadang-kadang ujiannya kaya, kemudian sehat badan. Ntar ujian di tempat lain, ujian di tempat lain, banyak musuh, bagian di ujian juga banyak musuh. Kemanapun kita datang dimusuhi. Kita datang ke sini orang ngomongin kita, datang ke tempat lain orang lain ngomongin kita juga. Waduh, ini bagian dari ujian juga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi ujian dari Allah bukan cuma dari Allah yang Allah turunkan dari langit sakit ataupun enggak. Malahan sebagian dari kita menjadi ujian dari sebagian yang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian wahai mukmin menjadi ujian untuk sebagian yang lain. Bisa jadi sebagian di kita menjadi ujian untuk kawan. Kadang-kadang kita dari sini ngutang kemudian udah 10 tahun nggak bayar, bagian dari ujian. Artinya seorang mukmin tidak akan terlepas dari ujian sampai dia meninggal. Apakah kalian menyangka untuk masuk surga cuma bebas dari ujian? Tidak. Walamma ya'tikum, dan padahal belum datang kepada kalian apa saja yang seperti yang datang ke orang-orang sebelum kalian, dan maka kalian harus bersabar seperti halnya mereka sabar. Masathumul ba'sa, ini bagaimana apa yang terjadi di umat sebelumnya. Allah sedikit menjelaskan hal-hal yang terjadi di umat sebelumnya, ujian yang terjadi di umat sebelumnya yang harus kita ikuti mereka, yaitu dalam hal harus sabar. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra, menimpa akan mereka al-ba'sa. Al-ba'sa artinya syiddatul faqr, sangat fakir. Fakir, ya subhanallah, sangat fakir. Umat terdahulu fakir harus jadi pemulung, sangat fakir. Ini bagian dari ujian. Wadh-dharra, ad-dharra artinya al-marad, sakit. Sakit, baru sakit gigi, baru sembuh saya ini sakit mata, belum sembuh sakit mata, sakit lambung, belum sembuh sakit lambung, dah sakit yang lain. Nah, ini artinya wadh-dharra. Ini yang bagian dari ujian dari Allah, itu penyakit. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan dengan seluruh bala. Wazulzilu artinya digoncangkan, seperti halnya ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi. Jadi mereka juga digoncangkan keimanan mereka bi anwa'il bala, dengan seluruh macam bala, seluruh macam ujian. Ini mukmin. Hatta yaqula ar-rasul, sampai saat itu ujian kepada mereka, baik dari fakir, baik fakir, miskin, kemudian baik dari segi penyakitnya, baik dari ujian yang lain, diperangi, dimusuhi. Saat itu hatta yaqula ar-rasul, sampai rasul, sampai berkata oleh rasul dan orang-orang yang beriman beserta rasul saat itu, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Sampai seperti itu. Sudah betapa banyak mereka sabar, tapi karena mereka sudah menunggu kemenangan terlalu lama, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka sudah berkata mata nasrullah. Nah, sampai seperti itu sudah. Kapan kira-kira pertolongan Allah datang? Karena sudah tidak sanggup untuk sabar lagi, tapi walaupun demikian mereka tetap kuat untuk bersabar. Kemudian apa jawaban dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguh pertolongan Allah itu dekat, pasti dekat. Ini seperti saudara kita di Palestina, kita doakan semoga nasrallahi qarib, semoga pertolongan Allah yang akan dekat. Karena kalau pertolongan Allah akan datang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika Allah ingin menolong kalian, fala ghaliba lakum,
maka tidak ada satupun makhluk baik jin ataupun manusia untuk bisa mengalahkan kalian. Tidak ada. Kalau sudah pertolongan dari Allah turun datang, maka tidak ada satupun makhluk baik jin manusia, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkanmu. Jadi jawaban dari Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Inilah jawaban dari Allah ataupun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merasa sudah sangat banyak diberikan ujian. Kadang-kadang kita sempat merasa seperti, ya Allah, ini saya diuji lagi, belum selesai ini tambah yang ini, belum selesai ini udah ngutang tempat lain, belum selesai ngutang tempat lain habis beras. Ini ujian subhanallah sangat banyak. Tapi ketahuilah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguh pertolongan Allah dekat. Dan yang namanya mukmin harus kita yakini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat cuman abiri sabil. Kita dunia ini sekedar tempat transit, tempat santri sebelah tempat transit sementara, yang pasti akan kita jalan lagi melanjutkan perjalanan untuk menuju akhirat. Nah, disitulah entar tempat bersenang-senang. Di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Yang semua kita bakal meninggalkan dunia, setuju atau tidak setuju, mau kita terima atau tidak terima, semuanya bakal kita tinggalkan. Anak yang kita besarkan kita tinggalkan, kemudian harta yang kita kumpulkan juga kita tinggalkan, semua nama baik yang ada di dunia juga akan kita tinggalkan. Yang akan membantu kita di hari kiamat cuma keimanan dan amal saleh. Semakin banyak kuat iman, insyaAllah aman. Tidak kuat iman ataupun tidak beriman sama sekali, ini yang paling dikhawatirkan nanti di hari kiamat. Sekali lagi, dalam ayat ini seolah-olah Allah ingin mempertegas bahawa seorang mukmin pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah membiarkan mukmin karena Allah ingin menguji benar-benar iman atau tidak. Jangan seperti sebagian munafikun, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebagian mukmin ini, sebagian dari manusia, ada orang yang beriman ke Allah, menyembah Allah ala harfin. Harfin itu artinya di ujung seperti ini, di pinggir. Kalau sedikit aja jatuh dia. Aja di pinggir. Ya, kayak di pinggir di atas gunung, di pinggir pas kita berdiri di pinggir, kalau sedikit aja ada angin jatuh. Itu mukmin sebagian. Wa minan nas, sebagian manusia ada yang beriman ke Allah ala harfin, di pinggir. Bagaimana di pinggir? Fa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Orang di pinggir ini giliran dapat nikmat baru, oh alhamdulillah saya beriman dapat nikmat. Giliran dapat nikmat. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, giliran dapat ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, jatuh ke belakang, jatuh ke kali tadi ataupun jatuh dari gunung tadi, karena dia berdiri pas di pinggir. Kalau goyang ada angin sedikit langsung didorong. Itulah perumpamaan Allah mengumpamakan sebagian keiman dari manusia. Ada manusia beriman tapi beriman di pinggir, jatuh sedikit ujian langsung hilang imannya. Tapi kita berusaha untuk iman, bukan iman di pinggir, iman di tengah yang tidak bisa digoyahkan oleh mau banjir, mau angin, mau badai, yang tidak bisa menggoyangkan keimanan kita seorang mukmin. Sekali lagi Allah mempertegas ke umat Islam, yang namanya mukmin pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ada saja. Salah satu dari ujian ketika minimal misalkan badan kita sehat, kemudian harta kita banyak, semua keluarga kita aman semua. Minimal ujian dapat tetangga yang jahat. Ujian malahan kalau kata ulama dulu,
ibnul jar qabla dar. Ini syarat kalau kita bikin rumah. Jadi bangun tetangga dulu sebelum bangun rumah. Artinya kalau tetangganya bermasalah, walaupun rumah kita 100 lantai juga enggak nyaman. Kalau misalkan kita bikin rumah di satu tempat yang di situ ntar tetangga kita semua jahat. Walaupun rumah kita 100 lantai juga enggak nyaman hidup. Tiba-tiba pulang-pulang mobil kita sudah ada goresan. Besoknya rumah kita dilemparin kotoran. Ini semua karena terjadi kita memilih ujian karena tetangga yang kita miliki orang tidak bagus. Jadi minimal ataupun salah satu ujian yang diberikan oleh Allah adalah kita diberikan tetangga yang tidak bagus, kawan tidak bagus, kemudian tempat sekitar orang-orang di situ tidak bagus. Ini semua bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya sunnatullah. Semua mukmin tidak terlepas dari ujian. Jangankan kita yang jahat, yang ahli maksiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah